Ya, shalom semuanya. Saya percaya Anda semua bersuka cita seperti saya, sehingga setiap hari kita bersyukur walaupun dunia sedang tergoncang. Tapi iman kita kepada Yesus Kristus jangan sampai ikut tergoncang. Itu sebabnya kita jangan terpengaruh oleh kondisi dunia, tapi kita yang harus bisa mempengaruhi kondisi dunia. Sehingga tema daripada seri khotbah bulan Juni ini masih tetap kuasa dalam iman. Dan minggu yang ketiga ini, bagaimana kita bisa mengalami kuasa dalam iman? Kita membaca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, emas itu fana, tapi kalau iman itu tidak pernah mati. Dan emas memang walaupun mengalami pemurnian, tapi hasilnya tidak lebih indah daripada iman kita. Dan iman kita yang seperti itu harus mengalami apa? Ujian iman. Nah, disinilah banyak orang Kristen yang takut untuk mengalami ujian iman. Banyak orang Kristen mau biasa-biasa saja. Banyak orang Kristen mau sedang-sedang saja. Padahal orang Kristen yang mau sedang-sedang saja atau biasa-biasa saja, tetap imannya akan mengalami ujian iman daripada Tuhan. Emas ketika dimurnikan itu mengalami proses yang cukup panjang. Kalau sekarang kita melihat sebatang emas atau benda yang terbuat dari emas, kita bisa berdecak-decak kagum dan kita mengatakan, wow, bagus sekali. Dan ada nilainya, ada harganya, menjadi benda dari logam mulia. Tapi pernahkah Anda merenungkan bagaimana bisa terjadi satu benda yang luar biasa seperti ini? Emas itu harus mengalami pemurnian dengan api. Sebuah logam, kalau dia mau dijadikan emas yang bersinar, dia harus dimasukkan ke dalam sebuah wadah untuk dipanaskan dengan api yang sangat panas. Dan itu terus-menerus dilakukan sampai logam ini menjadi berubah warna. Warnanya menjadi merah darah atau merah tua. Dan sesudah semuanya berubah menjadi berwarna merah tua, maka suatu zat akan dipercikkan ke seluruh bagian logam yang berwarna merah tua itu, sampai logam yang berwarna merah tua itu sekarang berubah warna lagi, jadi warna yang kuning. Dan bukan hanya warna kuning saja, tapi ketika terus-menerus zat itu dipercikkan berulang kali, sampai benda yang berwarna kuning ini menjadi kuning yang berkilau-kilauan, bercahaya. Dan kalau kita berada di depan benda itu, maka wajah kita bisa terlihat. Nah, sama sekarang pengertiannya, bagaimana Tuhan menghendaki supaya iman kita itu murni. Dan iman kita yang murni itu menandakan bahwa iman kita teguh, iman kita sehat, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah tergoncangkan, tidak mudah tumbang. Nah, dengan cara dimurnikan, ini yang disebut ujian iman. Bagaimana segala kotoran, segala sampah, segala ketidakbenaran, segala kejahatan, segala kenajisan, segala hal-hal yang tidak mulia daripada Allah dibersihkan melalui apa? Berbagai persoalan, berbagai kejadian, berbagai problem. Tinggal kita dalam menghadapi kejadian, masalah atau problem itu, mengeluhkah kita, kecewakah kita, putus asakah kita, mundurkah kita dari Tuhan? Marahkah kita dengan Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak?
Kalau kita tetap setia, percaya kepada Dia, dan mengikuti terus semua alur ujian iman ini dengan tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap dengan damai sejahtera, tetap dengan puji-pujian yang memuliakan Dia. Disitulah iman kita akan tangguh dan iman kita akan teruji. Sampai kapan? Sampai gambar Yesus nampak di dalam hidup kita. Karena kita sekarang sudah teruji dalam ujian iman lebih murni daripada emas yang sudah dimurnikan. Sampai gambaran Dia terlihat. Kalau belum terlihat dalam hidup kita, berarti masih banyak kotoran, masih banyak kejahatan, masih banyak hal ketidakbenaran, masih banyak kenajisan, masih banyak hal duniawi yang tidak membangun, duniawi yang menyesatkan. Allah ingin supaya gambaran anaknya makin tercermin, makin terpancar, makin terlihat oleh semua orang dari kehidupan kita. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena Dia sangat mengasihi kita. Kita yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dalam waktu sejenak hal itu hilang karena kemuliaan Allah meninggalkan ketika dosa Adam dan Hawa dipulihkan kembali oleh Allah. Melalui apa? Melalui ujian iman kita kepada Dia. Jadi poin yang ketiga, kalau kita mau mengalami kuasa dalam iman kita, harus siap mengalami ujian iman. Tapi percayalah bahwa pencobaan-pencobaan ini tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena di balik semua peristiwa ini Allah berperan. Allah punya tujuan yang mulia. Karena Allah mengasihi kita. Karena Allah mau membawa masuk hidup kita kepada rencananya yang sempurna. Saya percaya Anda tidak akan takut menghadapi ujian iman. Karena Dia tetap selalu beserta kita. Mampu mendampingi, mensupport, menjadikan, mengubah kita, dan memurnikan kita, menyempurnakan kita. Puji Tuhan, saya percaya Anda diberkati. Sampai ketemu minggu yang keempat di bulan Juni ini. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.